Ya Tuhan, kenapa hujan terus? Apa engkau tidak merestui? Bener ini rumahnya si Nelly. Gede juga rumahnya. Kayak rumah-rumah orang terpandang di desa. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Emang kenapa kalau gue berani? Mau ngapain kamu ke sini? Gue mau batalin pernikahan Nelly dengan Juragan Yanto. Mana Juragan Yanto sekarang? Ini pasti rumahnya Juragan Yanto kan? Buktinya kalian ada di sini. Pasti Nelly sedang disekap. Hei Juragan Yanto, keluar lo. Jangan sekap Nelly di sini. Jangan maksa dia buat nikah sama lo. Nelly itu masih muda. Dia nggak mau nikah sama orang tua macam lo. Juragan Yanto, keluar gak lo? Kalau nggak keluar, nama lo gue ganti jadi Yanti. Ada apa ini? Kenapa ada tuyul nyasar ke sini? Kampret, gue dibilang tuyul lagi. Padahal gue nggak botak. Kamu ini siapa? Kenapa datang ngantangin saya? Saya datang mau menyelamatkan Nelly. Dia tidak mau dijodohkan dengan kamu. Dasar juragan tua bangka. Jalu, Wahyu, bawa dia. Siap juragan. Lepasin. Gue mau dibawa kemana? Kamu mau dijadikan makanan buaya ternak? Nusyat, jangan dong. Gue masih pengen hidup. Mana belum nikah lagi. Siapa nama kamu? Nama saya Anton. Asal kamu dari mana? Saya dari Jakarta. Tujuan kamu datang ke sini untuk apa? Saya mau membebaskan Nelly. Supaya dia tidak dinikahkan dengan kamu. Baiklah, kalau begitu, kamu saja yang menikahi Nelly. Maksudnya? Kok gitu? Kamu mau tahu saya ini siapa? Kamu kan juragan yang mau menikahi si Nelly. Jalu, dia dapat berita ini dari mana? Tidak tahu juragan, mungkin berita dari burung nyasar. Kamu tahu ini siapa? Iri kan mirip kamu. Dan ini? Iya, ini saya. Dan ini adalah putri saya, Nelly. Jadi Jadi apa? Saya adalah bapaknya Nelly. Bukan orang yang mau dijodohkan dengan Nelly. Untung niat kamu baik. Mau menolong putri saya. Coba saja kalau niat kamu tidak baik. Sudah saya kebiri kamu. Waduh, jangan dong. Nikah juga belum. Masa udah mau dikebiri? Makanya, kalau mencari informasi itu yang jelas, biar tidak salah seperti ini. Karena kamu belum nikah, berarti kamu harus menikah dengan putri saya. Nelly, ayo sini Neng. What? Nikah sama si Nelly? Tak Tonton? Ini uang untuk mas kawin. Saya berikan uang ini ikhlas untuk kamu. Jadi nanti jangan anggap mas kawin yang kamu berikan kepada Nelly itu adalah uang saya. Karena saya telah memberikan uang ini kepada kamu. Jadi uang ini real milik kamu. Totalnya ada 30 juta. 20 juta kamu jadikan mas kawin. Dan 10 juta lagi saya berikan kepada kamu untuk membawa Nelly ke Jakarta. Kalau uang 10 juta itu kurang, nanti kamu tinggal ngomong saja sama saya. Biar saya transfer. Anjir, ini kesannya gue kayak dibeli gak sih? Kamu paham nggak apa yang saya katakan? Tak paham Juragan Yanti. Juragan Yanto. Maaf, lidah saya keseleo. Asem kamu ya? Hahaha. Maaf, Juragan kenapa? Kamu bilang lidah kamu keseleo? Ini terdengar lucu. Kamu bisa membuat saya tertawa. Kamu memang menantu terbaik. Anjir, bisa-bisanya Juragan seram ini. Selera humornya receh banget. Juragan, penghulunya sudah datang. Baiklah, ayo keluar. Jalu, Wahyu, bawa uang ini. Kamu siap-siap ya. Ingat, pas ijab kabul, jangan sampai salah ucap. Nama saya Yanto, bukan Yanti. Awas aja kamu kalau salah ucap. Saya jadikan makan siang buaya ternak. Buset, baru kali ini ijab kabul taruhannya nyawa. Apa kamu bilang? Maaf, tadi salah. Harusnya ngomong di dalam hati, tapi malah keucap. Jujur sekali kamu, tapi tidak apa-apa. Saya suka orang yang jujur. Saya salut sama kamu. Sekarang kamu duduk di depan penghulu. Saya akan mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan kalian. Jangan tanya kenapa. Ya karena saya grogi. Tapi kayaknya si Nelly bukan gila karena si Andi, tapi emang keturunan dari bapaknya. Sudah siap? Sedikit siap, Kok sedikit? soalnya kebanyakan grogi. Tenang, tarik nafas. Awas jangan salah buang. Jangan buang lewat belakang. Kita mulai saja ya. Anjir, apalagi ini? Kenapa sampai mulai segini? Tahan, jangan sampai buker dulu. Kenapa? Kok kayak ada yang ditahan? Saya sedang menahan grogi. Tenang ya, kita mulai saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Anton, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan saudari Nili Permatasari binti Yento Sudrajat dengan mas kawin uang tunai sebesar 20 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nili Permatasari binti Yanto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Untuk mempelai perempuannya silahkan keluar. Dia kabur. Jalu, Wahyu, cepat kejar menantu saya. Pak Tonton kok kabur? Apa Nili kurang cantik? Apa Nili kurang seksi Thomas? Heh, mau kemana kamu? Jangan kabur. Mentang-mentang udah dapat uang 10 juta dari Juragan Yanto, kamu teh mau kabur. Gue bukan mau kabur anjir. Gue mau ke Jamban. Gelos ya teh, horeng rek modal. Pagi sayangku, duniaku, belahan dadaku, hatiku, jantungku, empeduku. Semua organ tubuh di bawah. Karena kamu adalah jiwa dan ragaku. Lebay ih. Bukan lebay, tapi itu emang kenyataan. Semenjak kenal sama kamu, aku juga jadi ikutan lebay tahu. Padahal dulu aku tuh paling gak suka dengar gombalan. Kayak enak gitu. Sekarang bukan enak, tapi enak ya. Ya begitulah. Ada untungnya juga nikah sama Berondong. Jadi aku merasa muda terus. Pokoknya kamu untung banyak dapat aku. Pede sekali Anda ya. Anda enggak tuh. Udah mending sekarang kita ke lantai bawah. Kita juga belum bilang sama anak-anak kalau hari ini kita mau berangkat honeymoon. Kalau anak-anak mau ikut gimana? Kita coba bodoh aja. Walaupun sebenarnya aku merasa gak enak ninggalin anak-anak di sini. Gimana kalau kita suruh Rida aja buat jagain mereka? Gak harus Rina juga. Tapi kali-kali Rina kesini buat jagain anak-anak. Kira-kira Rina mau nggak? Pasti maulah sayang. Dia itu anaknya nurut. Apalagi kamu yang minta. Ya udah deh. Sebenarnya anak-anak tetap aman di sini. Karena udah biasa juga aku tinggalin. Cuma karena beberapa bulan ini aku nggak ada perjalanan keluar kota. Jadi rasanya agak berat aja. Gak apa-apa. Aku ngerti kok. Good morning anak-anak Mumi. Morning, Mom. Ceria banget anak Mumi. Siap berangkat sekolah sayang. Ready, Mom. Zidan, Ziva, Mumi sama Didi mau keluar kota. Kalian di sini aja ya sama Bibi. Nanti juga ada Tante Rina sama Om Reno yang main ke sini. Kemana, Mom? Mumi sama Didi mau ke Bali dan ke Lombok. Kurang lebih selama 2 minggu. Ikut, Mom. Anak-anak Mumi kan sekolah. Nggak bisa ikut sekarang sayang. Nanti aja ya kalau kalian libur sekolah. Ya, terus Daddy sama Mumi mau berdua aja gitu? Iya, Zidan dan Ziva mau hadiah nggak? Nanti Dedi kasih hadiah. Mau. Mau hadiah apa? Hadiah adik bayi mau nggak? Mau banget. Aku mau hadiah adik laki-laki. Aku mau adik perempuan. Ya udah, nanti adiknya kembar ya. Laki-laki dan perempuan. Hore. Kalau gitu nggak apa-apa. Mumi sama Daddy pergi ke Bali. Asal nanti pulangnya bawa adik bayi. Setuju. Silahkan yang mulia Ratu. Berlebihan banget deh. Bukan berlebihan. Aku tahu setiap wanita pasti ingin diperlakukan seperti ratu. Jika aku tidak bisa meratukan kamu dengan hartaku, setidaknya aku bisa meratukan kamu dengan perlakuanku. Bisa aja. Ya udah, cepetan masuk. Kamu mau ke kantor dulu nggak? Boleh. Ada beberapa hal yang harus aku urus dulu. Oke, kalau gitu aku antar kamu ke kantor dulu ya. Setelah itu aku baru ke kafe. Nanti sekitar jam 10 aku jemput kamu lagi gimana? Aku juga gak akan lama-lama kok di kafe. Kamu nggak capek bolak-balik? Nggak sama sekali. Capek itu kalau lari dari kafe ke kantor. Demikian aku cuma diam aja. Oke, makasih kalau gitu. Gak perlu bilang makasih. Terus apa dong? Kiss aja. Didi, lagi nyetir nggak boleh mesum. Boleh kok. Sambil pegangan tangan kayak gini juga boleh. Kayak orang lagi pacaran aja. Anggap aja kita juga lagi pacaran. Tapi pacaran versi halal. Bisa welo-welo juga.
Selamat pagi semua. Baiklah, mumpung belum ada pengunjung yang datang, kita briefing dulu. Sekaligus saya ingin mengklarifikasi atas kejadian kemarin. Saya mau memberikan klarifikasi bahwa kejadian kemarin itu hanya salah paham. Semuanya berasal dari konflik keluarga yang tidak bisa saya ceritakan secara detail. Tapi yang jelas semuanya hanya salah paham dan saya tidak bersalah. Buktinya sekarang saya sudah bebas. Jadi tolong jangan berpikir macam-macam tentang saya. Dan jika ada pelanggan yang membicarakan tentang saya, tolong tegur baik-baik. Kalau kejadian kemarin hanya salah paham. Saya minta kerjasamanya kepada kalian untuk menjaga nama baik saya dan juga nama baik kafe ini. Paham? Paham. Jeng Kaisha mau kemana? Iya nih, sama berondongnya lagi. Awet amat sama berondong yang ini. Kita mau honeymoon ke Bali, Jeng. Wah, honeymoon. Emangnya yakin mau selamanya sama yang ini? Padahal kita punya beberapa berondong yang lebih menarik loh. Tadinya mau kita kenalin sama Jeng Kaisha. Terima kasih atas tawarannya, Jeng. Tapi bagi saya tidak ada lelaki yang lebih menarik dari suami saya. Saya juga tidak butuh lelaki lain selain suami saya. Lagian, tidak ada gunanya bermain berondong. Lebih baik pelihara satu berondong untuk seumur hidup. Suami saya ini lebih dari segalanya. Aura OLD maninya kuat banget. Bau-bau breakup. Vibes Om Royal. Mau dong jadi sugar baby-nya. Rela deh jadi istrinya sebelum gue lulus sekolah. Hai. Udah selesai kan? Udah, Kamu kenapa? nggak apa-apa. Ayo pulang. Galak amat. Kenapa? Ada masalah di sekolah? Enggak, Terus kenapa? Kamu mau sesuatu? Kamu kenapa? Sakit? Kita ke dokter sekarang ya. enggak. Terus kenapa? Ngomong dong, jangan buat aku khawatir. Kalau kamu beneran sakit, kita ke dokter sekarang. Atau aku panggil dokter biar datang langsung ke sini. Apanya yang sakit? Aku sakit hati. Sakit hati kenapa? Siapa yang menyakiti kamu? Bilang sama aku. Aku sakit hati sama kamu. Loh, kok aku? Iya, aku sakit hati melihat kamu banyak yang goda. Kamu tahu? Tadi hampir semua cewek di sekolah lihatin kamu. Mereka naksir sama kamu. Bahkan ada yang terang-terangan bilang pengen jadi sugar baby kamu. Aku sakit hati. Kenapa juga kamu sampai masuk ke dalam sekolah? Pasti kamu sengaja pengen tebar pesona. Biar banyak yang naksir kayak tadi. Jadi kamu menangis hanya karena itu? Hanya? Coba bilang hanya. Berarti bener ya kamu emang sengaja niat mau tebar pesona. Nyebelin banget sih. Ya ampun, sabar. Dengerin aku dulu. Aku sama sekali gak ada niat tebar pesona. Aku jemput kamu sampai ke dalam sekolah karena aku udah gak sabar pengen ketemu kamu. Soal mereka yang naksir sama aku, itu bukan salah aku lah. Resiko punya suami tampan. Kau kan nyebelin banget. Sabar sayang, percayalah. Aku gak akan tertarik sama siapapun selain sama kamu. Bener ya. Awas aja kalau kamu ketahuan selingkuh. Ya, percaya sama aku. Tenang ya, biarkan mereka naksir sama aku. Yang penting aku cuma mencintai istriku. Makasih ya, Bu. Udah, jangan nangis lagi. Mending sekarang kamu mandi. Ya udah, aku mandi dulu. Kamu jangan kemana-mana ya. Iya, aku tunggu kamu di sini. Abis itu, aku yang mandi. Oke, tunggu ya. Paham? Idih, kenapa senyum-senyum gitu? Geli tahu? Anu, Anu apa? kita lanjutin malam pertama yang tertunda ya. Benar. Emang bisa? Bisa dong. Sekarang aku udah tahu triknya. Supaya kamu nggak terlalu sakit dan bisa berjalan dengan lancar. Masa? Aku nggak percaya. Makanya kita praktek sekarang biar kamu percaya. Aku takut. Tenang, kali ini aku lebih hati-hati lagi. Pokoknya kamu nurut aja ya. Kalau nurut, aku mau dikasih apa? Kamu mau apa? Apa ya? Boneka monyet mau? Kalau boneka monyet sih. Kan kamu suka boneka monyet? Enggak. Sekarang aku lebih suka uang. Hahaha. Bagus.
Berarti kamu mulai berpikir realistis. Sebentar. Ini buat kamu. Aku rasa saldonya tidak akan habis kamu belanjakan selama setahun. Nanti aku kasih tahu pinnya ya. Hah? Ini kan black card. Iya, dan sekarang ini jadi milik kamu. Kamu bisa belikan uang yang ada di sini untuk apa saja yang kamu mau. Di luar kebutuhan pokok dan biaya sekolah. Ibaratnya ini jajan sampingan kamu. Karena aku juga akan tetap memberikan uang jajan. Serta melengkapi semua kebutuhan kamu. Termasuk biaya sekolah kamu. Makasih banyak ya, Bu. Sekarang kita lanjut malam pertamanya. Udah siap? Siap. Maaf ya kalau sedikit sakit. Iya, tapi pelan-pelan aja ya. Ya sayang. Kamu kenapa sih gangguin aku mulu? Habisnya kamu tidur terus. Aku tuh capek, mau istirahat dulu. Ntar aja lah yang tidurnya. Ini juga baru jam berapa? Terus kalau nggak tidur, mau ngapain? Mau welo-welo? Pedih, orang kesini juga mau liburan. Kenapa yang ada di pikiran kamu itu terus? Kan namanya juga honeymoon yang. Biar pas pulang kita bisa langsung ngasih adik buat Zidan dan Ziva. Tapi nggak tiap waktu juga kali. Ya udah deh iya. Nanti malam aja. Jangan cemberut gini dong. Kalau kamu cemberut, rasanya dunia ini abu-abu semua. Bodoh amat. Mau abu-abu kek, mau kuning, mau hijau. Hehehe. Semakin kamu marah, semakin cantik. Dan aku semakin jatuh cinta. Gali, Hahaha. Ayam aku galak banget. ayam kali. Hahaha. Terus maunya apa? Mak. Kurang ajar kamu ya. Lagian dipanggil kayak gitu malah nggak mau. Aku cuma nggak biasa. Habisnya dulu nggak pernah dipanggil kayak gitu. Itu dulu. Beda pasangan, beda rasa, beda suasana, beda sifat, beda sikap, beda bentuk. Bentuk apa? Bentuk muka, bentuk tangan, bentuk kaki, bentuk acengnya. Dasar kamu ya. Bisa-bisanya berpikir ke sana. Udah jangan bahas itu lagi. Nanti kamu ingat masa lalu terus. Mending sekarang kita mandi. Habis itu kita jalan-jalan sambil mencari makan di luar. Ya udah, daripada di sini, aku dikerjain terus sama kamu. Kita mandi bareng yang. Enggak, kita mandi masing-masing aja. Udah siap? Udah, Lagi ngapain sih? ini aku lagi chat Bibi. Aku nanyain Zidan dan Ziva. Takutnya mereka rewel dan gak mau makan. Terus gimana? Anak-anak baik-baik aja kan? Alhamdulillah, anak-anak baik-baik aja. Tapi aku merasa kayaknya kalau kita pergi 2 minggu kelamaan gak sih? Soalnya kamu juga kan harus ngurus kafe. Aku ngurus perusahaan. Khawatir sama anak-anak juga. Iya juga sih. Aku terserah kamu aja. Beneran gak apa-apa kalau misalkan kita gak nyampe 2 minggu? Beneran gak apa-apa. Santai aja. Yang penting niat kita kesini buat bikin adik untuk Zidan dan Ziva udah kesampaian. Ya walaupun landonnya gak sampai 2 minggu. Mudah-mudahan tetap jadi. Dasar kamu ya. Terus jadinya sekarang gimana nih? Mau seminggu aja di Bali atau gimana? Kita 3 hari di Bali, 2 hari di Lombok. Habis itu kita pulang ke Jakarta. Gimana? Aku setuju. Ya udah, mending sekarang kita berangkat. Takut keburu malam. Walaupun aku belum pernah ke Bali, tapi aku udah searching tempat yang cocok buat dinner. Kamu gak akan masuk angin pakai baju kayak gini. Ya enggak lah. Angin di tempat kayak gini tuh pada baik-baik. Kayak yang udah bersahabat sama angin aja. Iya dong. Aku kan dari angin. Angin puting beliung. Enak aja. Hahaha. Canda yang. Ya udah, masuk yuk. Tungguin dong. Jalan sendiri aja kayak single. Ya udah, tinggal jalan doang. Orang aku juga jalannya pelan. Kamunya aja yang lambat. Kamu pasti jalan sendiri. Mau tebar pesona kan? Ya ampun, aneh-aneh aja pikirannya. Tebar pesona apaan coba? Pantainya indah ya? Iya, aku nggak salah kan milih tempat. Iya, cuma kayaknya ada yang kurang. Apanya yang kurang? Makanannya. Kamu mau pesan lagi? Enggak, bukan itu kok. Terus apa?
Enggak, lupain aja. Lautnya indah banget. Iya, kamu mau berenang? Orang gila kali malam-malam gini berenang. Iya, kali aja mau cosplay jadi ratu ubur-ubur. Apaan sih? Aku ke toilet dulu. Mau diantar nggak? Gak usah, kamu duduk aja di sini. Mejanya polos banget lagi. Dinner kok kayak makan di acara hajatan. Kamu kenapa sih kesel terus? Kamu pikir aja sendiri. Bila perlu, searching di Google. Gimana caranya dinner romantis? Aku ke toilet dulu. Ya udah, kayaknya abis ini langsung pulang aja. Kaisya sang pemilik nama indah yang selalu menggetarkan hati. Di sini malam ini disaksikan oleh teburan ombak dan sepoi angin. Aku ingin menyampaikan bahwa seluruh cintaku telah kau miliki. Wanita terindah dari banyaknya kaum yang disebut wanita. Mencintaimu sebagai penyempurna perasaanku. Dan menikahimu sebagai penyempurna agamaku. I love you my wife. Aku punya sesuatu untukmu. Aku tahu ini semua tak seberapa di matamu. Tapi ini aku berikan dengan segenap rasa yang aku punya. Ini apa? Terimalah. Makasih ya. Terima kasih kembali. Karena kamu sudah mau menjadi istri dari lelaki biasa ini. Kamu luar biasa di mataku. Kamu tahu kenapa aku ngasih kalung dengan liatin huruf A? Karena ini inisial nama kamu. Pintar. Aku ingin semua orang tahu kalau kamu itu milikku. Bahkan jika perlu, aku juga ingin memasang poster di punggungmu. Dengan tulisan, istri Andi. Biar gak ada yang berani gangguin kamu. Poster gak tuh? Hihihi. Yan, gak dingin apa? Kan ada kamu yang memberi aku kehangatan. Tapi aku takut kamu masuk angin. Enggak lah, pulang yuk. Aku ganti baju dulu ya. Udah, gak usah pakai baju. Maksudnya? Kita kan mau honeymoon. Ya kali gak weno-welo. Dasar ya, gak pernah lupa. Gimana mau lupa? Orang istriku terbut begini. Terbut apaan? Tiba-tiba brutal yang. Bisa aja kamu tuh. Selamat siang istriku. Hah? Kok selamat siang? Iya, ini udah jam 9:30. What? Aku kesiangan. Tenang, hari ini kamu kan libur. Oh iya, aku lupa. Ya udah, kamu mau lanjut tidur lagi juga nggak apa-apa. Terus kamu mau kemana? Aku mau ke kantor, walaupun terlambat, tapi nggak apa-apa. Daripada aku nggak masuk, bisa-bisa dia mau Kaisya. Terus aku ditinggal sendiri gitu di sini. Nggak mau. Mau ikut ke kantor, nanti kamu malah kesal di sana nungguin aku kerja. Oh iya, aku mau ke rumah Teh Kaisya aja deh. Mau jenguk Zidan dan Ziva. Pasti bentar lagi mereka pulang sekolah. Ya udah, kamu mandi dulu. Aku tungguin. Siap, makasih ya udah mau nunggu. Teh maaf, aku bau ya. Soalnya baru bangun tidur. Enggak kok, Masa? Bilang aja kalau aku bau. beneran enggak. Kalau nggak percaya, sini aku cium lagi. Enggak ya, aku mandi dulu. Kenapa? Sakit, kayak nggak nyaman gitu. Apanya yang sakit? Ini. Hahaha, maaf ya. Ya iya, resiko jadi wanita. Kalian mana? Aku lupa. Ah, Maru juga sehari ninggalin kantor. Udah lupa. Makanya jangan kebanyakan olahraga malam. Jadi linglung kan? Aku beneran lupa, Reno. Ya sudah, versi aja nih biar kamu lihat. Kompak banget udah kayak pemain futsal. Kamu baru datang ke kantor ya? Iya, aku kesiangan. Tumben seorang Reno kesiangan. Ada apa nih? Aku tahu. Pasti abis olahraga malam. Beneran. Kepo. Ngaku aja. Kamu udah berhasil menyebol gawang adekku kan? Hahaha. Kalau diam berarti tandanya benar. Karena kamu udah berhasil mengambil mahkota adikku, kamu harus membelikan bapak traktor untuk membajak sawah. Siap.
Katakan saja butuh berapa. Wih, beneran nih. Nanti aku kasih tahu bapak kalau menantunya mau membelikan 10 traktor. Banyak amat. Buat dijual lagi yang kan lumayan tuh. Kurang ajar. Excel, cukup. Apa yang kamu lakukan? Taisha mah, dia manas-manasi aku lewat postingannya di media sosial. Maksudnya? Mama lihat aja sendiri. Kamu tenang aja. Mama akan bantu kamu. Beneran mah. Beneran. Mama tidak akan membiarkan Keisha tetap bersama laki-laki itu. Karena yang kita incar bukan hanya Keisha, tapi juga hartanya. Kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Ya kemana aja lah. Masa seharian ini di kamar terus? Bosan tahu? Bosan kenapa? Ya bosan aja. Kita kan liburan. Masa gini-gini aja? Gini-gini aja gimana? Maksudnya gini, terus gini, terus gini, terus? Stop. Kayaknya tangan kamu emang harus diborgol ya. Hahaha, ampun yang. Ya udah, kamu mau jalan-jalan kemana? Kita siap-siap dulu. Kita lihat sunset aja di pantai. Kayaknya bentar lagi mataharinya tenggelam. Oke, mau mandi dulu nggak? Atau sekalian aja kita berenang? Berenang kayaknya seru ya. Tapi bentar. Kamu mau ganti baju dulu? Iya, aku mau pakai bikini. Awas kamu ya berani pakai bikini. Aku kurung di dalam kamar. Kan mumpung lagi di Bali. Sesekali bolehlah pakai bikini. Enggak ya. Aku nggak rela gunung dan bukit serta persawahan milikku dilihat oleh orang lain. Gak sekalian aja ladang sama perkebunan. Pokoknya itu punyaku. Gak boleh dilihat sama orang lain. Kalau kamu tetap maksa pakai bikini, oke, aku juga. Aku juga apa? Aku juga mau pakai bikini. Mana ada laki-laki pakai bikini? Makanya jangan coba-coba. Udah gitu aja, jangan ganti baju. Nanti juga kan kita mau berenang. Ternyata Bali seindah ini ya. Iya, makanya banyak orang yang berkunjung ke sini. Baik warga lokal maupun asing. Bali memang indah, tapi ada yang lebih indah dari itu. Apa? Kamu punya rekomendasi tempat wisata lain? Iya, tempat wisata masa depan. Maksudnya? Yaitu tempat yang sering si Aceng datangi. Dasar ya, isi pikiran kamu tuh emang gak pernah benar. Orang udah serius juga. Maklum yang, usia segini tuh pas lagi nafsu-nafsunya. Nafsu makan kali? Yang mau kemana? Aku mau berenang. Aku ikut. Airnya adem. Disaksikan deburan ombak dan buih air laut, aku ingin mengatakan kalimat sederhana, namun memiliki makna yang luar biasa. Aku mencintaimu istriku. Sweet banget. Kayaknya kalau main bebek-bebekan di sini seru kali ya. Bebek-bebekan kayak gimana? Bebek berenang sambil welo-welo. Sesek kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget banget. Kaget kenapa? Kaget. Gak biasanya ngucap salam. Sering kok. Cuma kamunya aja kali yang gak dengar. Masa? Emangnya aku tuli apa? Ya udah, pulang yuk. Ditungguin dari tadi gak datang-datang. Lama banget. Aku lagi banyak kerjaan. Oh iya, Zidan dan Ziva mana? Mereka udah masuk kamar. Mau belajar. Habis itu tidur. Oh, ya udah. Kalau gitu kita langsung pulang aja. Ngeselin banget. Udah ditungguin lama, giliran pulang malah ninggalin. Kok pelan banget jalannya? Kamu lupa apa? Lupa apa? Lupa kalau aku ini ada luka dalam. Luka dalam? Ya ampun, kamu jatuh atau kebentur? Ya udah, kita ke rumah sakit sekarang. Bahaya kalau luka dalam. Apalagi kalau di kepala. Bisa-bisa gegar otak. Kamu nggak usah jalan, biar aku gendong aja. Kita ke rumah sakit sekarang. Kok ketawa? Kamu khawatir banget. Gimana aku nggak khawatir? Orang istriku luka dalam, harus segera diobati nong. Bisa-bisanya kamu malah ketawa. Emang kamu tahu apa yang luka? Apa emang? Aku luka gara-gara kelakuan kamu semalam. Sampai sekarang masih terasa perih. Ya ampun, aku kira luka karena apa? Kamu buat aku khawatir aja. Ya udah, sekarang kita pulang. Biar nanti aku periksa lukanya kayak gimana. Bukan diperiksa. Yang ada malah dimasukin lagi. Iya, dimasuki obat.
Tahulah, nggak jelas kamu tuh. Kita pulang sekarang ya? Atau kamu mau pergi kemana dulu? Kemana ya? Ini udah malam sih. Ya, kamu mau apa? Aku nggak mau yang aneh-aneh. Aku cuma lapar dan mau makan. Mau makan apa? Aku nggak mau yang aneh-aneh sih. Aku cuma mau makan pecel pakai lontong. Pecel pakai lontong? Emang ada ya? Pecel lele atau pecel ayam? Pecel sayur gitu. Masa nggak tahu sih? Enggak, emang ada ya? Ya ada lah. Pokoknya aku mau makan itu sekarang. Ya, tapi ngerinya di mana? Ya di penjual lah. Makan yang lain aja ya? Nggak mau. Aku maunya makan itu. Ngidam kali ya? Bukan ngedam ya, Bu. Aku cuma pengen makan itu aja. Ya udah, kita cari. Tapi kalau nggak ada, kamu makan yang lain aja ya? Kalau nggak ada, berarti kita harus ke Garut. Karena di Garut ada makanan itu. Gila kali ya? Apa? Kamu bilang aku gila? Bukan gitu maksud aku. Ya udah, kita cari pecel Garut sekarang ya. Pecel Garut apaan kali? Orang pecel sayuran? Iya, itu maksudnya. Udah, jangan marah-marah terus. Kalau nggak ada pecel, kita makan steak aja ya. Steak daging entok ada nggak? Nanti di kue suruh menyembelih entok dulu pelayan restorannya. Loh, kok berhenti? Kayaknya mogok deh, Ai. Masa mogok di sini sih? Iya, mau gimana lagi? Kita nggak tahu kapan motor ini bisa mogok. Ya udah, turun dulu deh biar aku chat. Waduh, kayaknya ada yang rusak, Ai. Gimana nih? Mana nggak ada bengkel yang masih buka? Aku juga nggak bawa alat-alat. Terus gimana dong? Kita jalan kaki aja ya. Bentar lagi nyampe kok. Udah nyampe 15 menit. Atau kamu mau pesan ojek aja biar aku pesankan. Terus kamu gimana? Gak apa-apa. Aku pulang dorong motor aja. Besok harus ganti aki kayaknya. Enggak lah, aku ikut kamu aja. Beneran? Nanti kamu capek loh. Enggak apa-apa, hitung-hitung sambil olahraga aja. Ya udah, tapi nanti kalau capek bilang ya. Kalau capek mau diapain? Mau digendong. Kayak kuat aja. Ya udah, jalan yuk. Apes banget ya, Ai. Udah pulang malam, motor mogok pula. Coba kalau aku punya mobil Lamborghini atau Civic, pasti kamu gak akan merasakan naik motor mogok kayak gini. Aminin aja dulu. Resiko nikah sama lelaki miskin, ya kamu harus siap kayak gini. Jangan bilang kayak gitu. Namanya juga proses. Siapa tahu beberapa tahun ke depan kita bisa sukses. Amin. Kamu capek enggak? Lumayan pegel. Ya udah, kamu naik aja, Ai. Biar aku yang dorong. Beneran gak apa-apa? Iya, udah buruan naik. Daripada kaki kamu bengkak, kan gak lucu kalau ada bidadari kakinya bengkak. Bisa aja kamu. Ya udah, aku naik ya. Kok motornya didorong, Al? Megek, Bang. Ada yang rusak. Terus Helia pulang jalan kaki. Iya, Bang. Tapi tadi dia naik motor kok. Aku yang dorong. Makanya beli mobil, Al. Gak kasihan apa istri muda cantik kayak gitu harus jalan kaki. Namanya juga musibah, Bang. Gak ada yang tahu. Ya tapi kasihanlah istrimu. Kalau taunya motor kamu mogok, tadi abang jemput pakai mobil. Gak apa-apa, Bang. Aku gak mau ngerepotin. Ayo masuk. Al, tumben malam banget pulangnya. Motornya mogok katanya mah. Seharusnya Helia jangan ikut ke bengkel. Biar gak capek kayak gini. Benar juga apa yang dikatakan abangmu, Al. Besok-besok Helia gak usah ikut ke bengkel ya. Kasihan, takut kecapean. Gak apa-apa mah. Helia akan tetap ikut sama aku ke bengkel. Iya kan, Ai? Iya mah, aku gak apa-apa kok. Gak capek juga. Nah, orangnya aja gak keberatan. Ya udah, kita mau ke kamar dulu. Selamat datang anak dan menantuku. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, akhirnya kalian datang juga. Selamat datang kembali di rumah ini, sayang. Terima kasih, Mah. Kayaknya happy banget, Mah, lihat anaknya pulang bawa istri. Ya, happy lah. Mama merasa lega karena kamu udah nikah. Dengan begitu,
Artinya kamu normal. Soalnya mama khawatir kamu agak belok. Buset, gak tanggung-tanggung ya mah pikirannya. Mentang-mentang aku jomblo sejak lahir, sampai dikira belok. Hahaha, ada-ada aja kamu ini. Ya udah, sekarang bawa tas Mili. Dan kalian langsung istirahat aja ya. Pasti kalian capek. Atau mau makan dulu? Enggak mah, kita udah makan tadi di jalan. Oh ya udah, langsung masuk aja. Bawa tasnya jangan lupa. Bawa tas udah gede banget. Padahal mau ke Jakarta doang. Udah kayak mau pindah planet aja. Ya udah, kalau kalian mau istirahat, langsung ke kamar aja. Kita lanjut ngobrol-ngobrolnya besok aja ya. Ini juga udah malam banget. Takut kalian capek. Iya mah, mama juga istirahat ya. Ya udah, kalian masuk ke kamar aja dulu. Ajak Nelly dong ke kamar. Kamar dia ada di sana mah. Gak boleh gitu. Sekarang Nelly ini adalah istri kamu. Mana mungkin kamu membiarkan Nelly tidur di tempat lain? Suami macam apa kamu? Hehehe, canda mah. Ya udah, Nel, ayo masuk. Udah, ayo masuk. Anton juga gak akan ngapa-ngapain kamu kok. Paling dia cuma grepe-grepe. Gak apa-apa, kalian kan udah nikah. Halal kok, halal. Iya mah, aku masuk dulu. Beneran mau tidur di sini, Nel? Iya, kan mama juga yang nyuruh tidur di sini. Keenakan ya mau tidur sama cogan kayak gue. Idih, kepedean banget. Ya udah, kalau mau tidur di sini gak apa-apa. Mau berdiri aja di situ sampai pagi. Emangnya aku boleh ikut tidur di kasur, Gak boleh. Lo tidur di atas plafon sana. Dih, tonton teh menitega sama istri sendiri. Lagian pakai nanya lagi. Lo disuruh tidur di sini, berarti disuruh tidur di kasur juga, Nili. Gimana sih? Ya udah, makasih kalau gitu, Bentar, aku buka jaket dulu. Terserah lo deh. Gue ngantuk, mau tidur. Panas banget. Ini kenapa remote AC-nya gak nyala-nyala sih? Panas banget anjir kalau nggak pakai AC. Nelly, kenapa kamu nggak pakai baju? Habisnya gerah banget, Jadinya aku buka baju deh. Juga kenapa nggak pakai baju? Ya karena gerah lah. Ya udah, kalau gitu kita tidur aja. Bener, mau langsung tidur. Terus mau ngapain? Nyicip bekip. Nyicip apaan, Emangnya di sini teh ada makanan? Nyicip ini. Nyicipnya gimana? Ini beneran nggak tahu atau cuma pura-pura polos sih? Aku kan nanya, Dikokop, Nel. Waduh, emangnya bisa? Dih, ngeremehin. Mau dikokop beneran. Emang boleh ya? Jangankan ngokop, ngubuk aja boleh. Kita kan udah jadi suami istri. Mabuk apaan, Susah dijelaskan. Mending praktek langsung. Aku mau nanya dulu. Nanya apa? Tonton teh nikahin aku karena apa? Apa cuma karena perintah bapak doang? Biar nggak dijadikan santapan buaya. Kok kamu nanya kayak gitu? Meskipun aku pernah gila, tapi aku juga masih punya perasaan. Aku nggak mau cuma dijadikan bahan percobaan. Aku juga nggak mau nikahin aku cuma karena atas perintah bapak. Kalau emang kayak gitu, mending kita nggak usah satu kamar aja. Aku nggak mau cuma dijadikan pelampiasan tanpa perasaan. Lebih baik aku tidur di kamar lain. Biar nanti aku yang jelasin sama mama kenapa kita tidur terpisah. Jangan pergi. Sorry. Kenapa sorry, Apa memeluk istri sendiri adalah sebuah kesalahan? Bukan begitu maksudku. Tapi aku takut kamu keberatan. Keberatan tuh kalau ditindih, bukan dipeluk. Kamu mau ditindih? Sini rebahan. Enggak, jawab dulu pertanyaan aku yang tadi. Pertanyaan yang mana? Jangan pura-pura lupa, Aku tahu kamu itu belum pikun. Yang dicubit perut, tapi yang bergetar di bawah perut. Apa itu, Kamu mau lihat? Aku takut. Kenapa takut? Udah, jawab dulu atuh pertanyaan aku. Dari tadi nggak dijawab-jawab. Ya udah, aku jawab jujur. Aku menikahi kamu bukan cuma karena takut dijadikan santapan buaya. Terus? Ya, kamu pikir aja sendiri. Emangnya aku orang bodoh yang mau nikah hanya karena itu? Aku bisa aja kali kabur dari sekapan bapakku. Terus? Terus mulu, nanti nabrak. Mending sekarang kita tabrak masuk. Apanya yang tabrak masuk? Banyak tanya banget. Ditabrak beneran baru diam.
Kita mau ngapain, A? Malam pertama. Tapi... Tapi apa? Kamu gak mau? Masa gak mau? Padahal aku ganteng loh. Bukan itu. Tapi aku lagi datang bulan, A. Mampus aku. Hehehe. Maaf, A. Iya, belum waktunya mungkin. Good morning, selamat pagi istriku. Pagi. Kok lemes banget? Kenapa? Muka kamu juga pucat? Aku agak pusing sama mual juga. Waduh, jangan-jangan kamu sakit gara-gara semalam jalan kaki. Masa gara-gara itu sih? Kayaknya nggak mungkin deh. Ya, kali aja kamu masuk angin. Mau dikerok atau gimana? Nggak usah. Paling nanti siang juga udah mendingan. Sekarang kita ke dapur yuk. Aku mau bantuin mama masak. Loh, Helia kenapa? Al, Helia kenapa? Kayaknya Helia masuk angin mah. Soalnya semalam sempat jalan kaki gara-gara motor mogok. Kenapa gitu? Cepat diobati deh. Kamu makan dulu ya. Mama udah goreng tempe tadi. Setelah itu minum obat dan istirahat. Tapi aku belum mau makan, Mah. Makan dikit aja. Asal ada yang masuk. Biar perut kamu gak kosong banget. Dan bisa minum obat. Bener kata Mama. Makan dulu ya, Ai. Tapi aku enak. Gak apa-apa, dikit doang juga. Makan dulu, Ai. Mau aku suapin? Gak usah. Aku bisa sendiri. Ya ampun, Ai. Kamu beneran sakit ini mah. Helia kenapa? Kok muntah-muntah? Helia kayaknya masuk angin. Masuk angin? Tapi sampai muntah-muntah kayak gini, mending sekarang kita ke rumah sakit aja. Naik mobil abang aja ya, biar nggak kena angin lagi. Nggak usah, Bang. Nggak usah gimana? Ini kamu sakit loh, Hel. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Biar Helia dikerok aja, Bang. Apaan dikerok? Kayak zaman nenek moyang aja. Udah, mending ke rumah sakit sekarang. Naik mobil abang aja. Kok abang maksa sih? Bukan maksa. Abang cuma kasihan sama Helia. Tapi Helia juga gak mau ke rumah sakit. Biar aku aja yang ngobatin. Aku ini suaminya. Kalau gak mau, ya dibujuk lah. Kakak ini peduli sama istri kamu. Sudah. Kenapa malah jadi kalian yang ribut? Melihat Helia yang mual-mual kayak gini, Mama malah curiga sesuatu. Curiga apa, Mah? Jangan-jangan Helia ngidam. Beneran, Mah? Mama juga gak tahu bener apa enggaknya. Tapi yang Helia alami sekarang kayak wanita hamil muda. Wah, kalau gitu alhamdulillah dong. Bentar lagi Mama punya cucu. Tapi nanti periksa dulu biar jelas. Oke, Mah. Nanti aku periksa di kamar. Bukan diperiksa kayak gitu. Dibawa ke dokter. Kamu tuh aneh-aneh aja. Iya, Mah, iya. Nanti sebelum ke bengkel kita ke dokter dulu. Iya kan, Ai? Ya udah, Mah. Kita langsung berangkat aja ya. Aku nggak sabar pengen bawa Helia ke dokter. Buat mastiin hamil apa enggak. Ayo, Ai, kita berangkat. Tapi kalian belum sarapan. Nggak apa-apa, Mah. Nanti kita sarapan di luar aja. Al, motor kamu kan masih mati. Aku mau pesan taksi. Kenapa cemberut gitu, Dir? Nggak apa-apa, Mah. Udah packingnya yang? Udah, Gak ada yang ketinggalan kan? gak ada katanya. Benar ya? Celana dalam, BH, ketinggalan gak? Enggak, Ya udah, kita berangkat sekarang kalau gitu. tungguin dong. Kamu cepet banget jalannya. Sorry, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Lain kali hati-hati. Thank you. Kamu baik sekali, tidak marah. Bolehkah kita berkenalan? Aku senang bertemu orang Indonesia sepertimu. Maaf, saya sudah punya istri. Jadi saya tidak bisa berkenalan dengan sembarang wanita. Kalau mau, kamu bisa berkenalan dengan istri saya. Dia juga sama-sama orang Indonesia. Oh no, thanks. Dasar bule genit. Giliran diajak kenalan sama istrinya, gak mau. Sabar Yan, mungkin itu bule gatal. Harus digaruk pakai berut. Ini semua gara-gara kamu. Kok gara-gara aku sih? Iyalah, coba aja kalau kamu jalannya gak cepat-cepat kayak tadi. Pasti aku gak ketinggalan. Dan kamu gak akan ditabrak bule gatal itu. Ya maaf sayang, aku kira tadi kamu ada di samping aku. Halah, alasan. Ya udah, sekali lagi maaf. Jangan ngambek lagi.
kita berangkat sekarang ya buat nyebrang. Udah kayak mau nyebrang sekolah aja. Nyebrang Pulau Cinta. Pokoknya abis ini kita ke air terjun Tibu atas. Oke, kita mandi di sana ya. Empuk ya kasurnya. Jangan macam-macam ya. Kita ke air terjun sekarang. Hahaha, takut banget yang. Iyalah, kamu tuh udah kayak predator tahu. Hahaha, kamu lucu banget sih. Ayo ke air terjun. Gak bisa besok aja gitu. Gak bisa. Takutnya kita keburu pulang. Terus gak kesampaian ke sana. Ya udah iya. Aku juga udah kangen banget sama anak-anak. Kamu beneran kangen sama anak-anak? Iya, emangnya kenapa? Makasih ya. Kok makasih? Ya makasih aja. Karena kamu udah sayang banget sama anak-anak. Walaupun kamu bukan ayah kandung mereka. Jangan gitu yang. Aku ini dedinya anak-anak. Aku bangga punya anak-anak yang baik dan pintar seperti Zidan dan Ziva. Makanya aku juga pengen cepat punya anak dari kamu. Karena kamu bibit unggul. Bibit unggul enggak tuh? Iyalah, kapan lagi punya bibit torbut? Bisa-bisanya tobrut lagi. Tobat brutal maksudnya yang. Menyebalkan. Exo, berhenti marah-marah. Aku nggak bisa diam aja, Mah. Bagaimana bisa Keisha begitu bahagia bersama suami sialannya itu? Aku harus segera merebut Keisha dari lelaki itu. Aku tidak rela melihat Keisha yang menjadi ladang kekayaan hidup bersama laki-laki lain. Makanya kamu jangan marah-marah terus. Kamu gerak dong. Kemarin kan mama udah ngasih tahu kamu ide untuk mengendorkan rumah tangga Keisha. Tate, Mah, aku berangkat dulu. Maaf, menjadi siapa Tuan? Saya ingin bertemu dengan Reno. Saya adalah saudaranya. Baik, saya panggil Tuan dulu. Maaf Tuan, ada tamu. Siapa? Katanya saudara Tuan. Baiklah, saya ke sana sekarang. Iya Bu, mau kemana? Katanya ada tamu di bawah. Aku ke sana sebentar. Oh, oke, nanti aku nyusul. Selamat sore, brother. Ada apa kamu datang di sini? Memangnya aku tidak boleh datang ke rumah saudaraku sendiri? Katakan saja apa maumu datang ke sini. Oke, aku datang ke sini ingin mengajak kamu kerjasama. Kerjasama apa? Aku mau mengajak kamu bekerja sama untuk merampas perusahaan Keisha. Aku tahu kamu sudah sangat lama bekerja di sana. Dan tentunya kamu sudah tahu apa saja kelemahan Keisha dan perusahaan itu. Memangnya kamu tidak capek bertahun-tahun jadi babu Keisha? Nanti setelah perusahaan itu jatuh ke tanganku, aku akan memberimu saham 40%. Tapi kamu harus membantuku untuk melepaskan Keisha dari pria sampah itu agar Keisha menjadi milikku. Karena dengan begitu, kita akan dengan mudah mendapatkan perusahaan. Gila kamu ya? Kamu yang gila, Reno. Aku sudah memberikan kamu tawaran terbaik. Dasar bodoh. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah setuju dengan akal kotormu itu, Excel. Kenapa? Bukankah dulu kamu juga terobsesi dengan Keisha? Kenapa sekarang kamu tidak mau membantuku untuk menyingkirkan lelaki sampah itu? Asal kamu tahu, Excel, aku sudah melupakan itu semua. Karena aku sudah memiliki istri yang sangat aku cintai. Dan kamu tahu siapa istriku? Dia adalah adik kandung dari Andi. Aku ini adalah adik iparnya. Jadi sampai mati pun aku tidak akan mengacaukan hidup kakak iparku. Hah? Kamu tidak bercanda kan, Reno? Untuk apa aku bercanda denganmu? Sama sekali tidak lucu. Kamu salah mencari kawan, Excel. Aku ini lawanmu, bukan kawanmu. Dan ingat, aku tidak akan membiarkan kamu mengacaukan hidup Keisha dan suaminya. Sekarang aku sudah tahu akal busukmu. Tinggal tunggu saja kehancuranmu. Tapi Reno, aku memberikanmu penawaran yang luar biasa. Darren, bawa dia keluar. Seret dia keluar. Kenapa kamu gak pukul dia sampai mampus aja? Sabar. Aku tahu kamu pasti marah besar sama si Excel. Tapi tenang aja. Ada cara yang lebih halus untuk menghancurkan orang kayak gitu tanpa kita menyentuhnya secara langsung. Membunuh tanpa menyentuh? Santet dong. Santet milenial. Gak apa-apa. Ikhlas banget aku mah orang kayak gitu disantet juga. Sekalian dijadikan tumbal proyek. Atau dijadikan santapan genderuwo. Serem banget ucapan istriku.
Hati-hati yang, jalannya licin. Aduh, lumayan capek juga ya. Ya sudah, sini biar aku gendong kalau kamu capek. Emang kamu bisa gendong aku di jalan kayak gini? Malah ngeremehin. Tapi ini jalannya curam loh. Jalan kayak gini mah biasa aja. Kamu lupa aku ini siapa? Siapa ya? Aku nggak kenal. Dih, awas kamu ya. Tunggu pembalasanku di kasur. Gak ada hubungannya dengan kasur. Udahlah, ayo kita jalan lagi, takut keburu sore. Nanti malam kita nyari toko oleh-oleh ya. Besok kita langsung pulang ke Jakarta. Aku udah kangen banget sama anak-anak. Oke, sini aku gendong aja biar cepat. Udah sampai. Keren banget ya view-nya. Masya Allah banget yang. Kapan lagi kita bisa liburan berdua kayak gini? Maka dari itu, kita puas-puasin berdua. Habis ini kita juga puas-puasin di hotel. Dasar kamu ya, pikirannya itu terus. Indah banget pemandangannya. Makasih ya udah mau gendong aku sampai sini. Sama-sama sayang. Apa sih yang enggak buat kamu? Asal jangan minta aku buat metik bulan aja. Kayak bulan ada pohonnya aja sampai dipetik. Ya udah, ayo kita berenang. Oke, tapi aman kan? Soalnya kayak dalam banget gitu airnya. Sedalam cintaku padamu. Aku serius ih. Aman, kan ada aku. Tapi kalau kamu takut, ya udah, nggak apa-apa. Duduk aja di atas batu kayak putri lagi mandi. Biar aku sendiri yang berenang. Gak boleh, aku juga mau ikut. Kalau kamu berenang sendiri, nanti malah disamperin bule. Yuk berangkat. Baru juga pulang dari air terjun, sekarang mau berangkat lagi. Gak capek apa yang? Kamu capek? Ya udah, kalau kamu capek gak apa-apa, gak usah ikut, biar aku aja. Bukan gitu maksud aku. Aku takut kamu yang kecapean. Kalau aku gak bilang capek, berarti aku gak capek. Iya, kamu kan strong. Mana mungkin capek? Ya udah, kita berangkat sekarang. Nah, gitu dong. Beli apa lagi ya? Beli dalaman yang. Kok dalaman sih? Ya kali aja ada sempak motif khas sini. Bagus ya. Niatnya nyari oleh-oleh. Taunya shopping sendiri. Habisnya barang-barang di sini banyak yang lucu dan estetik. Jadi sayang kalau dilewatkan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu happy. Biar cepat hamil. Oh iya. Gimana kalau setelah ini kamu ikut ke kantor terus? Biar kafe dipegang sama si Anton. Buat cadangan. Jika suatu saat nanti aku beneran hamil dan butuh istirahat yang banyak, kamu bisa gantikan aku di kantor. Siap sayang, aku akan berusaha semaksimal mungkin agar aku bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Ya ampun, aku lupa Ai. Lupa apa? Lupa, seharusnya kita kan ke rumah sakit sekarang buat cek apakah kamu beneran hamil atau enggak. Aku sebenarnya nggak lupa. Terus kenapa kamu nggak ngomong sama aku? Karena aku lihat hari ini kamu beneran sibuk dan sekarang kamu pasti capek dan butuh istirahat. Jadi lebih baik kita langsung pulang aja. Ya nggak gitu juga lah Ai. Sebenarnya kamu lebih penting dari pekerjaan aku. Seharusnya hari ini aku menyempatkan diri buat bawa kamu ke rumah sakit. Ya udah nggak apa-apa. Kan bisa besok lagi. Besok masih lama Ai. Aku udah penasaran banget ini. Aku pengen tahu kamu beneran hamil atau enggak. Cuma nunggu semalam doang. Besok kita ke rumah sakit. Enggak, nanti aku pasti nggak bisa tidur karena penasaran. Ya ampun, ada-ada aja kamu ini. Kalau gitu, sekarang kita ke rumah sakit aja ya. Tapi bentar lagi malam. Kamu juga pasti capek. Tapi aku penasaran banget Ai. Sebenarnya kita nggak perlu ke rumah sakit buat mengetahui beneran hamil atau enggak. Di mana tuh Ai? Apa aku periksa langsung ke dalam? Dan itu juga kali, ada-ada aja kamu ini. Terus gimana? Ayo dong kasih tahu aku. Udah mau tantrum nih. Tinggal tes aja pakai tes pack. Oh iya ya, kenapa aku bodoh banget? Kan ada pengecek kehamilan. Ya udah, Pak, nanti di depan apotek kita berhenti dulu ya. Baik Mas. Ya ampun, beli tes pack banyak banget. Biarin Ai, kalau yang satu salah,
Kan bisa coba yang lainnya. Ada-ada aja kamu ini. Mana mungkin tes spek salah. Ya udah, kamu periksa sekarang. Aku tunggu di sini. Iya, tunggu sebentar. Gimana hasilnya, Ai? Aku nggak tahu. Kau nggak tahu? Soalnya belum aku lihat. Beneran. Sini, biar aku lihat aja. Garis 2, Ai. Kalau garis 2, tandanya positif kan, Ai? Iya, positif. Tapi ini beneran garis 2. Aku positif hamil. Alhamdulillah, aku berhasil. Mah, Helia hamil, Mah. Ada apa, Al? Teriak-teriak. Mah, Helia positif hamil. Hamil? Alhamdulillah kalau gitu. Kemana ya dia? Apa pulang lagi ke Garut? Udah pulang, A. Milih, Kenapa, A? Kok kayak yang kaget gitu? kamu lagi ngapain di situ? Tadi aku habis beresin lemari, baju AA berantakan. Oh iya, kalau AA mau mandi, tuh bajunya udah aku siapin. Beneran kamu ngelakuin itu? Emangnya kenapa? Kok kayak yang aneh gitu, A? Tadi aku buka lemari, mau ikut masukin baju. Lemarinya kayak kena gempa. Jadi aku beresin aja. Maaf, aku juga tadi lipat Batman-nya punya AA. Batman? Iya, yang suka dipakai dalam celana. Tinjir, itu mah sarang walet. Hihihi, ada-ada aja AA nih. Mandi dulu sana, nanti waletnya bau. Mau lihat walet enggak? Enggak dulu, A. Aku belum siap. Sok jual mahal, nanti pas udah dikasih lihat, pengen megang. Udah megang, pengen dimasukin. A, tonton cabul. Biarin, cabul sama istri sendiri itu halal. Udah, A, mandi sana. Aku tungguin buat makan malam. Kamu belum makan. Belum. Tadi cuma mama yang udah makan. Kenapa nggak makan? Kan aku nungguin AA. Takutnya belum makan. Perhatian banget, kalau aku udah makan gimana? Berarti giliran AA yang aku makan. Anjir, jadi predator. Itu amat lihatinnya, pengen dipeluk ya? Meni pede? Udah ah, pakai bajunya tuh. Ambilin sini dong, kaki aku masih basah. Bentar, nih, jangan minta dipakaikan juga. Pakein Batman. Nggak mau, takut isinya nyamuk. Sok jual mahal, nggak mau nyoba dipeluk gitu. Emang boleh? Sini coba dulu. Halah kelamaan. Neri kenapa? Cuma niat meluk doang kan, A? Nggak ada niat buat membunuh. Membunuh apaan? Ini pelukannya terlalu kencang. Sampai paru-paru aku berdesakan sama ginjal. Anjir, untung nggak kelilit usus juga. Kok mata kamu kayak ngantuk gitu? Emang semalam nggak tidur? Iya, semalam aku nggak bisa tidur, Ai. Masa? Kok kamu nggak bangunin aku? Aku nggak mau ganggu kamu. Takutnya kamu kecapean. Kan sekarang udah ada dedek di dalam perut kamu. Kamu juga harus tidur yang cukup. Terus kamu ngapain aja pas nggak tidur itu? Aku cuma main game. Sampai jam berapa? Sampai subuh. Gila kali ya. Terus kamu nggak tidur sama sekali dong? Hehehe, enggak, Ai. Soalnya aku beneran nggak bisa tidur. Kamu minum apa? Nggak minum yang aneh-aneh kan? Enggak, kayaknya aku emang lagi insomnia aja. Ya udah. Terus sekarang mau tidur atau apa? Ya sekarang mah kerjalah, Ai. Mana bisa jam segini tidur. Beneran tetap mau ke bengkel? Kalau kamu ngantuk gimana? Gak apa-apa, kan aku bisa tidur di bengkel. Kamu gak mual kan, Ai? Paman, langsung sarapan aja yuk. Udah selesai mah. Udah, ayo kita langsung makan aja. Pagi. Ayo makan dulu, Dir. Kalian makan yang banyak ya, biar semangat kerjanya. Biar aku aja yang ngemilin mah. Gak usah, biar mama aja. Kan, kamu enak ya? Iya, aku ke kamar mandi dulu. Sebaiknya Helia jangan ikut ke bengkel dulu ya. Biar istirahat aja di rumah. Mama juga gak kemana-mana kok. Gimana, Ai? Kamu istirahat aja ya di sini. Aku takut kamu malah makin dicapean kalau ikut ke bengkel. Terus kamu gimana? Aku ke bengkel sendiri. Aku usahakan pulang cepat kok. Kamu di rumah aja ya sama mama. Ya udah kalau gitu. Aku di rumah aja. Kamu hati-hati ya.
hati-hati bawa motornya. Apalagi kamu gak tidur semalaman. Tenang, aman kok. Mah, aku ditip Hilya ya. Tolong jaga dia baik-baik. Aku berangkat dulu. Iya, kamu hati-hati ya. Ya, Mah. Aku berangkat dulu. Kamu istirahat aja. Jangan banyak gerak. Jaga anak kita baik-baik. Karena cuma kamu yang bisa menjaganya. Tuh kamu ngomong kayak gitu? Gak apa-apa, aku berangkat dulu. Takut kesiangan. Nanti mereka nungguin bengkel buka. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti kalau udah sampai bengkel, kabarin ya. Ya, Kamu makan ya nak, walaupun dikit, asal ada yang masuk. Soalnya kalau nggak makan, nanti malah tambah masuk angin. Terus sakit. Mama ambilkan makan ya. Pelan-pelan aja makannya. Nggak usah mah, biar aku aja yang ambil. Udah, kamu istirahat aja di sini. Biar mama yang ambilkan. Sebentar ya. Permisi, aku masuk ya. Bang Dirga? Maaf, aku lancar masuk ke sini. Tadi mama mau ngantar makanan ke kamar kamu. Tapi tiba-tiba ada tamu nanyain mama. Jadi ya sudah, aku saja yang mengantarkan makanan ini. Maaf ya kalau ganggu. Aku jadi ngerepotin bang. Padahal nggak apa-apa. Aku bisa ambil sendiri kok. Tidak apa-apa. Aku tahu gimana kondisi wanita yang sedang hamil muda. Oh iya, jangan lupa makan ya. Nanti kalau nggak makan, kamu tambah sakit. Iya bang, makasih ya. Aku taruh di mana nih? Apa mau aku pegangin aja selama kamu makan? Taruh di sini aja bang. Nanti aku makan. Beneran nggak mau dipegangin? Nggak usah bang. Abang juga mau berangkat kerja kan? Nanti kesiangan. Iya, masih lumayan lama kok. Aku mau berangkat jam berapapun bebas. Karena yang kerja kan anak buah, bukan aku. Bang, maaf ya. Aku ke kamar mandi dulu. Makanannya taruh aja di situ. Tamanguan lagi. Enggak. Aman. Tapi kok Alfa belum ada kabar ya? Harusnya dia udah nyampe bengkel. Apa dia lupa ngabarin ya? Aku coba telepon aja deh. Apa masih di jalan? Tapi masa sih dari tadi belum nyampe? Halo? Halo? Ini siapa ya? Kok bisa ngangkat telepon suami saya? Oh, ini istrinya ya? Kebetulan sekali nelpon. Dari tadi saya mau menghubungi keluarga korban. Tapi HP-nya dikunci. Jadi nggak bisa dibuka. Korban? Betul mbak. Tadi suami mbak mengalami kecelakaan tunggal di jalan. Dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit. Saya juga turut mengantar karena saya ada di TKP. Mbak dan keluarga korban harap segera datang ke rumah sakit Harapan Medika ya. Terus sekarang keadaan suami saya gimana? Masih ditangani dokter. Baiklah, saya ke sana sekarang. Mah? Ya ampun Helia, kenapa? Kamu sakit atau muntah lagi? Alfa mah. Alfa kenapa? Alfa kecelakaan mah. Sekarang dia udah dibawa ke rumah sakit Harapan Medika. Aku takut mah. Aku takut Alfa kenapa-napa. Pantas aja dia gak ada hubungi aku. Astagfirullah. Ya Allah, Alfa kecelakaan. Apa? Alfa kecelakaan? Dirga, kita ke rumah sakit sekarang. Oke, aku nggak jadi berangkat kerja. Kita berangkat sekarang. Nel, Iya, A. mau dipeluk lagi nggak Nel? Enggak, bukannya dipeluk. Yang ada aku malah dicekik. Hahaha, sorry. Soalnya aku kan nggak terbiasa meluk manusia. Terus biasanya meluk apa dong? Meluk pocong. Serem amat. Terus semalam AA ngira aku ini pocong. Sampai dipeluk erat gitu. Enggak, bukan pocong sih. Tapi lebih ke kunti. Jahat banget. Kamu kesal Nel. Iyalah, siapa yang gak kesal atuh kalau disamain sama kunti teh? Segitu doang kesalnya. Kenapa ya? Kalau orang Sunda tuh, walaupun lagi kesal, tapi kesannya nggak kayak lagi kesal. Logatnya halus banget. Jadi aku nggak takut. Nanti aku bawain celurit, biar AA takut. Gue kokop lo ya. Nel, aku mau ke kafe. Kamu mau ikut enggak? Gak apa-apa aku ikut. Gak apa-apa. Si Andi juga kan udah nyizirin kamu buat kerja di sana. Gimana mah? Gak apa-apa. Mungkin Anton juga butuh support dari kamu saat kerja. Halah, lebay banget. Baik, padahal hatinya bilang iya. Ya udah, sekarang kalian berangkat sana.
nanti kesiangan. Nel, kenapa duduknya kayak gitu? Nanti kamu jatuh. Aku pakai rok, A. Kalau nggak gini duduknya, nanti rok aku kebuka. Ada-ada aja kamu ini. Pakai rok segala, kenapa nggak pakai legging aja? Legging nggak tuh? Malah ketawa. Cepetan pegangan. Mau ngebut ini soalnya. Nanti kalau kamu jatuh berabe, gak ada yang mumbut. Menit 3 pisan. Kok berhenti, A? Motornya mogok, Nel. Turun dulu. Terus gimana dong, A? Kita bawa ke bengkel aja. Kebetulan dekat bengkel si Alfa. Kamu jalan kaki aja ya. Mau ngisut juga nggak apa-apa. Dikira aku ini suster ngesot apa? Bang, kok bengkelnya masih tutup? Si Alfa kemana ya? Bos kecelakaan bang, jadi kayaknya hari ini bengkel tutup. Hah? Si Alfa kecelakaan? Di mana? Kapan? Tadi saat perjalanan menuju bengkel. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit Harapan Medika. Si Alfa kecelakaan, Nel. Kita harus segera ke sana. Ya ampun, Al. Ada-ada aja loh. Tapi kita ke sana naik apa, A? Naik odong-odong. Hari ini kamu pulang jam berapa? Kayaknya pulang sekitar jam 1 atau jam 2 deh. Oke, nanti aku jemput lagi. Beneran. Kalau lagi sibuk mah nggak apa-apa. Aku bisa naik ojek kok. Ngapain naik ojek? Masa istri dari seorang Reno pulang sekolah naik ojek? Sombong banget. Tapi makasih ya udah seperhatian itu sama aku. Nanti kalau udah pulang, aku telepon biar bisa jemput. Semangat kerjanya ya suamiku. Terima kasih. Kamu juga semangat sekolahnya istri kecilku. Kok istri kecil sih? Mentang-mentang badan aku kecil. Yang penting isinya besar. Deh, apaan sih? Aku sekolah dulu ya. Kiss dulu. Udah nanti kebablasan. Tuh, jadi ini yang kemarin disebut-sebut sebagai sugar baby. Maksud kakak apa ya? Jangan pura-pura nggak tahu. Semua orang di sekolah ini udah tahu kalau lo itu peliharaan om-om. Jangan sok tahu ya. Bukan sok tahu, tapi itu memang fakta. Tapi pantas aja sih, lo jual diri sama om-om. Sekarang lo kan dari kampung, terus mau sekolah elit kayak gini, tentu butuh banyak biaya dong. Jangan asal fitnah ya. Aku bukan simpanan om-om. Bukan fitnah. Semua orang juga udah tahu. Guys, kalian semua udah tahu kan kalau dia ini simpanan om-om? Ya dong, peliharaan gadun, sugar baby, hati-hati punya baby. Jual diri demi bayar sekolah. Udah siap yang? Sudah, semuanya aman. Kita berangkat sekarang yuk. Kamu juga udah pesan taksi kan? Iya udah, kayaknya bentar lagi taksinya nyampe. Sini biar aku bawa kopernya. Oke, aku bawa koper yang kecil aja. Iya, kamu bawa yang itu aja. Satu koper isinya dalaman kamu semua. Enggak ya. Mana mungkin aku bawa dalaman satu koper. Kan tiap 5 menit sekali gantinya. Tenang aja. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga. Liburan telah usai. Mulai besok kembali beraktivitas dan bergelut dengan pekerjaan. Hihihi. Tapi kamu jangan terlalu capek ya. Biar adonannya cepat mengembang. Adonan kue kali. Silahkan masuk nyonya. Terima kasih, Pak. Hai, aku matuk. Tidur aja yang kalau ngantuk mah. Nanti kalau udah nyampe aku bangunin. Kamu gak ngantuk? Lumayan, tapi nggak apa-apa. Kamu aja yang tidur. Biar aku yang jagain kamu. Jagain? Kayak mau perang aja. Jika harta itu tidak bisa dirampas karena pemiliknya masih hidup, mari kita buat pemiliknya lenyap. Ini memang terdengar gila, tapi Mama setuju. Aku tak ingin hidup sengsara karena bangkrut. Oleh karena itu, aku akan melakukan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Mama dukung setiap langkah yang kamu ambil. Oke, kalau gitu kita laksanakan sekarang mah.
Kalian bersiap dari arah yang kiri. Nanti saya akan menggiring mobil mereka agar melaju kencang. Kita berangkat sekarang, Mah. Itu dia mobilnya. Sebentar lagi kita akan berhasil. Kalian bersiap. Dalam waktu 5 menit, lancarkan aksi. Pak, kenapa ngebut banget? Maaf Nyonya, di belakang ada jet yang mengejar kita. Beberapa kali jet itu mencoba untuk menabrak mobil ini. Jadi saya harus menghindarinya. Jet siapa? Aku juga nggak tahu sayang. Mungkin itu orang iseng. Kamu tenang ya. Kak, hati-hati ya. Pak, ini belokan tajam. Hati-hati. Takut ada kendaraan yang melaju kencang dari arah kiri. Baik Pak. Pak, awas. Ada truk dari sebelah kiri. Alhamdulillah, kita selamat. Tapi Kita selamat kan? Kita nggak kenapa-napa kan? kita selamat sayang. Yang, kita keluar yuk. Aku takut. Tidak usah takut. Sekarang kita udah aman. Alhamdulillah Allah masih melindungi kita. Kamu tenang ya. Aku penasaran siapa korbannya. Aku ikut. Beneran kamu berani lihat? Iya, aku juga penasaran siapa korbannya. Ya udah, kita ke sana. Astagfirullah. Axel, Tante Rose, itu nggak salah kan? Iya, itu mereka. Axel, Tante Rose, Korbannya masih hidup. Ayo cepat bawa ke rumah sakit. ternyata mereka berdua dalang di balik semua ini. Bu Kaisya, Mas Andi, ayo kita pulang. Saya datang ke sini atas perintah Pak Reno. Loh, Reno kok tahu kalau kita ada di sini? Nanti kita tanyakan saja. Sekarang kita pulang. Aku beneran lemas. Ya udah, kita pulang sekarang. Pak sopir mana? Pak, kita pulang duluan. Bapak masih aman kan kalau bawa mobil ini? Aman Tuan, nanti saya nyusun. Mami, Daddy. Sayang, Kita masuk dulu yuk. Daddy, kita kangen banget sama Daddy dan Mami. Dede juga kangen kalian. Alhamdulillah kalian selamat. kamu tahu kejadian ini, Reno? Iya, aku sudah mengetahui rencana buruk Axel dan Tante Rose. Oleh karena itu, aku segera mencari tahu siapa yang akan diperintah oleh Axel untuk mencelakakan kalian. Axel memang membayar supir truk itu untuk mencelakakan kalian. Tapi aku juga udah membayarnya berkali lipat untuk mengacaukan rencana mereka. Maaf jika sedikit jahat. Aku meminta supir truk itu untuk menabrak mobil Axel, bukan mobil kalian. Reno, aku sangat berterima kasih padamu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami kalau kamu tidak bergerak cepat. Sama-sama. Ini sudah menjadi kewajibanku untuk melindungi saudaraku. Sebenarnya aku sudah tahu akal busuk Axel dan ibunya. Akal busuk apa? Sebenarnya aku berat untuk mengatakan ini. Tapi menurut aku kamu juga harus tahu. Axel dan Tante Rose mempunyai rencana busuk. Mereka ingin menghancurkanmu dan mengambil semua hartamu. Kamu serius, Reno? Iya, tapi kamu tenang saja. Aku tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Lebih baik sekarang kalian istirahat saja dulu. Aku tahu kalian pasti capek dan masih syok. Aku pamit dulu. Reno, sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama kakak ipar. Kita istirahat yuk. Kamu tidur dulu nggak apa-apa. Atau tadi ada yang sakit nggak? Ada yang kebentur atau apa gitu? Aku nggak apa-apa. Tadi cuma jidat aja yang kebentur dikit. Tapi masih aman. Oke, kamu istirahat. Biar tenang dan rileks ya. Kamu juga istirahat. Iya, tapi nanti aku mau jagain kamu dulu. Aku tahu kamu masih merasa takut. Makasih. Satu masalah telah selesai. Ada apa ya? Halo, Halo, kamu kemana aja? Kenapa telepon aku nggak diangkat-angkat? tadi aku ada kerjaan. Kamu kenapa? Kok kayak nangis gitu? Kamu kenapa? Kenapa nangis? Sekarang kamu di mana? Aku lagi di toilet. Toilet? Ngapain?
Kamu sakit? Enggak. Terus kenapa ada di toilet? Kenapa nggak masuk kelas? Ini masih jam masuk kan? Aku nggak mau masuk kelas. Semua orang mengatakan kalau aku ini simbanan om-om. Maksudnya? Gara-gara kamu jemput aku ke sekolah, semua orang di sini mengira kalau kamu adalah sugar daddy aku. Mereka berpikir aku ini gadis peliharaan kamu. Hampir semua orang meledek dan menghina aku. Aku malu. Aku nggak mau masuk kelas. Aku mau pulang aja. Kurang ajar. Siapa orang-orang itu? Kamu tunggu di sana. Aku ke sekolah kamu sekarang. Kamu kenapa ngumpet terus? Aku malu. Setiap mereka melihat aku, mereka menjadikan aku bahan hinaan. Sudah, sekarang kamu tenang ya. Kita ketemu kepala sekolah. Saya tidak mau tahu. Saya ingin semuanya selesai sekarang. Saya ingin pihak sekolah segera memperbaiki nama baik saya dan istri saya. Jika tidak, mohon maaf jika saya membawa kasus ini ke ranah hukum. Saya akan membawa semua orang yang terlibat pembulian terhadap istri saya ke jalur hukum. Baiklah, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya Pak. Kami akan selesaikan masalah ini secepatnya. Untuk kalian yang telah mencaci dan menghina Rina dengan kata-kata yang tidak pantas, kalian harus tahu bahwa Rina dan Pak Reno telah menikah. Mereka adalah pasangan suami istri yang sah. Jadi untuk kalian semua yang telah melakukan pembulian terhadap Rina, pihak sekolah memberikan sanksi untuk menskors kalian selama 1 minggu. Selain itu juga, pihak sekolah akan memberikan teguran besar kepada kalian semua agar kasus ini tidak lagi terulang. Kalian juga harus meminta maaf kepada Rina atas kejadian ini. Semuanya sudah selesai. Mereka sudah diberi hukuman yang setimpal. Sekarang kamu tenang ya. Kamu jangan takut lagi. Iya, makasih ya udah bantuin aku. Sudah menjadi kewajibanku membantumu. Karena kamu adalah istriku satu-satunya. Satu-satunya? Iya, karena istriku cuma kamu. Sekarang kamu mau apa? Mau makan, belanja, atau apa? Benar. Iya, ini masih siang. Kita jalan-jalan aja dulu. Biar kamu gak pusing. Biar kamu gak sesat. Atau kamu mau pergi ke salon sekaligus perawatan? Kalau itu kayaknya nanti aja deh. Sekarang aku mau makan. Lama nangis di toilet, lapar juga. Kita makan. Habis itu nonton. Gimana? Oke, siap yang mulia Ratu. Makasih ya. Kamu baik dan pengertian banget. Tapi ini semua gak gratis. Apa? Kok gitu? Aku harus bayar gitu? Iya dong. Bayar pakai apa? Semua uang yang aku pegang juga punya kamu. Bayar pakai goyang di atas keranjang. Oke, nanti aku pakai gaya baling-baling bambu. Habis makan kita nonton ya. Oke. Tapi jangan nonton film action lagi. Nanti aku kabur. Iya, kita nonton film romantis sambil pelukan. Udah ya, jangan nangis terus. Kasihan janin yang ada di perut kamu. Takut keganggu. Iya bang. Kamu tenang ya. Kita doakan semoga Alfa baik-baik aja. Kalau kamu butuh bahu untuk bersandar. Dok, bagaimana keadaan suami saya? Pasien memiliki luka di kepala, tangan, dan kaki. Sekarang pasien sudah siuman dan boleh dijenguk. Alfa, sayang, kamu baik-baik aja kan? Hai. Kamu gak hilang ingatan kan? Bentar, kamu siapa ya? Alfa, serius jangan buat aku khawatir. Hahaha, aku baik-baik aja kok. Kamu jangan nangis. Bisa-bisanya ya kamu malah ketawa. Sedangkan aku hampir gila mikirin kamu. Kamu takut kehilangan aku ya? Iyalah, mana lagi hamil gini? Kan gak lucu kalau tiba-tiba jadi janda. Ya udah, tenang aja Ai. Aku gak kenapa-napa kok. Gak kenapa-napa gimana? Orang kepala kamu diperban, tangan kamu, kaki kamu juga. Hahaha, biasa ini mah. Aku habis kelahi sama aspal. Aku kalah dan terluka. Kamu sih dibilangin kalau ngantuk jangan pergi ke bengkel dulu. Jadinya kayak gini kan? Namanya juga musibah, Ai. Gak ada yang tahu. Kalau aku diam di rumah juga, mungkin ada aja musibah dari arah lain. Kamu tenang ya. Ini cuma luka ringan kok.
Gak ada luka serius. Pusaka aku juga masih sakti mandraguna. Dia kan gak dicium sama aspal sama sekali. Tunggu. Ayo cepetan, ini urgent. Urgent apaan? Udah kayak tonton aja dokternya. Aku penyelamat, nyawa si Alfa ada di genggaman tangan aku. Dasar mabok kecubung. Ayo buruan jalan, malah jualan pasung. Ya udah, aku mau jualan apam aja kalau gitu. Berani-beraninya ya. Aku juga belum nyoba. Yang ini bener ruangannya, A. Ini bukan kamar mayat kan? Sembarangan kamu. Ini tempat si Alfa dirawat. Kita udah dapat izin. Ayo langsung masuk aja. Permisi, selamat siang. Pasien atas nama Alfa, saatnya suntik anestesi. Orang gila masuk rumah sakit. Hahaha, gimana rasanya nyium aspal Al? Lebih enak mana sama nyium istri? Mending gue nyium janda aja sih daripada nyium aspal. Tahu sakit yang? Rasain, makanya mulutnya dijaga. Iya ampun. Janji gak ngulangin lagi. Tapi kalau ngulangin lagi, dia janji lagi. Tinjek aja lehernya si Alfa Hel. Kalau lu gak mau, gue siap kok buat mewakilkan. Asem, beraninya pas gue lagi diperban begini ya. Kamu mau ke kantor? Iya, banyak kerjaan yang tertunda. Gak mau istirahat lagi. Kayaknya kamu masih kecapean. Kalau aku istirahat terus, nanti kerjaan malah semakin menumpuk. Ya sudah, kalau gitu aku ikut kamu ke kantor. Aku mau bantu kamu di sana. Biar nanti pas kamu hamil, kamu bisa full istirahat. Beneran? Ya serius. Biar kafe di-handle sama si Anton dulu. Aku siap-siap. Pakai baju apa ya? Masa ngantor pakai kaos sih? Kenapa bingung? Kamu juga kan punya beberapa jas dan kemeja. Biar aku pilihkan ya. Kamu coba pakaian ini ya. Makasih. Aku coba pakai ya. Ganteng banget suamiku. Ayo kita masuk. Kamu jangan lirik kanan kiri. Wanita di kantor ini cantik-cantik dan suka capa. Mana mungkin aku bisa melirik yang lain. Sedangkan yang kini berjalan di sampingku adalah seorang bidadari. Manis banget senyumnya. Kokop nih. Sembarangan. Paham ya? Iya paham sayang. Pintar. Kiss dulu dong. Dasar ya, gak di mana-mana. Aku ini gurumu. Maaf Bu Guru, karena aku sudah mengerti, beri aku reward kiss. Dasar murid kurang ajar. Salah siapa dosennya cantik begini, dan muridnya jadi nyosor terus. Maaf Bu, meetingnya akan segera dimulai. Semuanya sudah menunggu di ruang meeting. Baik, saya ke sana sekarang. Sekarang kita ke ruangan meeting. Aku ikut. Iyalah, masa mau diam aja di sini? Tapi aku malu. Masih punya malu ternyata. Dikit sih, yang besar tuh kemaluan. Udah, buruan ikut. Kita ke ruang meeting sekarang. Katanya kamu mau gantiin posisi aku. Kamu harus beranilah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Siang. Saya yakin di antara kalian sudah banyak yang tahu. Ini adalah suami saya yang bernama Andi. Mungkin beberapa waktu ke depan, beliau bisa saja akan menggantikan posisi saya. Jadi saya minta tolong hargai dia sebagaimana kalian menghargai saya. Kamu diam dulu di sini ya. Aku mau ke tempat administrasi dulu. Sekalian pesan taksi. Ya, Ai. Hel ya? Dari mana Hel? Aku baru menyelesaikan pembayaran, Bang. Maaf ya, si Alfa jadi ngerepotin kamu. Bukannya kerja keras, nyari nafkah buat kamu, malah masuk rumah sakit kayak gini. Nggak apa-apa, Bang. Namanya juga musibah, gak ada yang tahu. Kita juga gak tahu musibah itu bisa datang kepada siapa saja. Bisa jadi saat ini kita menertawakan orang itu. Besoknya kita yang kena musibah. Ya udah, Bang. Aku mau nyamperin Alfa lagi ya. Kita udah pesan taksi. Bentar lagi nyampe kayaknya. Helia, tunggu. Kalian mau pulang hari ini kan? Iya. Ya udah, kita pulang bareng aja. Aku tunggu di mobil ya. Gak usah, Bang. Aku udah pesan taksi online. Kasihan deliverynya kalau di-cancel. Tapi mobil aku kosong loh. Gak apa-apa, Bang. Mungkin Abang mau ke tempat kerja. Biar kita naik taksi aja.
kamu udah bisa pulang. Alhamdulillah, yuk pulang. Aku udah nggak betah di sini. Sakitnya melebihi disunat. Lagian, sok jago amat. Udah tahu kaki lagi luka. Sok-sokan berdiri. Kamu duduk di kursi roda aja. Jangan jalan kaki dulu. Aku dorong sampai ke depan. Taksinya udah ada di depan. Kayak orang jompo gini. Ya mau gimana lagi? Orang nggak bisa jalan juga. Kalau gini caranya bukan cuma nggak bisa jalan, tapi juga nggak bisa sekop-sekop. Enak ya kalau kerja bareng kayak gini. Alhamdulillah, semoga aku diberikan kelancaran dalam memahami semua yang kamu ajarkan, supaya aku bisa menggantikanmu, menanggung pada pekerjaan. Mau jadi CEO nih kayaknya. Iya, CEO Dodon. Tapi boleh juga tuh, nanti kita bikin toko dodol khas Garut. Kita ambil langsung dari pabrik yang ada di Garut gimana? Bagus juga idenya. Nanti kita pertimbangkan lagi ya. Itu mobil Renault kan? Iya, cepet banget dia. Apa dia pulang duluan ya? Tapi kok ada di sini? Sama Rina nggak ya? Yuk, kita masuk aja. Renault, Rina. Kamu kenapa, Dek? Bapak. Bapak kenapa? Bapak sakit, A. Tadi Mama nelpon aku. Bapak sampai pingsan. Astagfirullah, yang benar kamu. Iya, A. Kasihan Mama sendiri di rumah jagain Bapak. Emang Bapak tak dibawa ke rumah sakit? Pas Bapak sadar, Bapak gak mau dibawa ke rumah sakit. Padahal udah digotong sama Mang Jajang dan Mang Kumar. Bapak malah ngamuk gak mau. Akhirnya gak jadi dibawa ke rumah sakit. Kenapa Mama gak ngasih tahu aku soal ini? Mama gak mau ganggu AA. Karena Mama tahu AA sama Teteh baru pulang dari Lombok. Mama bilang takut AA sama Teteh mau istirahat. Padahal ini penting banget. Bisa-bisanya Mama sampai gak ngasih tahu aku. Ya udah, biar aku langsung samperin Mama sama Bapak. Aku mau paksa Bapak buat ke rumah sakit. Aku ikut, A. Kamu mau ikut? Aku mau melihat keadaan Bapak. Ya udah, aku juga ikut. Kita berangkat sama-sama. Kamu beneran mau ikut? Mana mungkin aku biarkan istriku pergi sendiri. Aku nggak sendiri. Aku sama AA. Tetap saja, kamu ini adalah tanggung jawabku. Jadi aku akan mengantarmu kemanapun kamu pergi. Lagian bapak kamu itu adalah mertuaku. Artinya beliau juga orang tuaku. Mana mungkin aku diam saja ketika orang tuaku sakit. Sesuai Ibu. Alay. Sirik aja. Terus kita gimana nih, Yang? Aku harus pulang kampung dulu. Aku ikut. Besok kan hari Sabtu. Sabtu Minggu bisa kita di Garut. Anak-anak juga libur sekolah. Kita berangkat bareng ya. Ya udah, kita siap-siap. Biar malam ini juga bisa langsung OTW Garut. Mami, aku mau bawa jajanan. Di sana warungnya kecil. Sedikit jajanan. Iya, kamu ambil aja di dapur. Mami, aku mau bawa pelampung ya. Buat nanti berenang di sungai. Mami, aku juga mau bawa mainan masak-masakan. Nanti aku mau main masak-masakan di rumah nenek. Mami, motor-motoran aku bawa ya. Nanti aku mau main motor-motoran di rumah nenek. Sepeda aku juga bawa, Mom. Aku mau ambil bunga sambil bawa sepeda nanti. Anak-anak, ini kita mau menginap, bukan mau pindah. Gak apa-apa sayang, bawa aja apa yang anak-anak mau. Tapi mau ditaruh di mana? Pasti mobil penuh. Kita titip sebagian di mobil Renault. Mereka nggak bawa apa-apa kok. Lagian anggap aja ini sekalian liburan anak-anak. Karena mereka juga seneng banget ikut ke kampung.